With the turn of each page, words spill out. Teaching, instructing, challenging. The words arrange, gather, and speak. They become etched into our reality. Faith turns into action until it becomes not only a part of our lives, but a new way to live altogether. Sekali lagi halo Bapak Ibu dan Saudara semua. Doa saya Anda dalam keadaan baik pada hari ini, hari yang begitu baik di luar sana, Saudara. Rencana kita hari ini adalah kita akan mendengarkan firman Tuhan, setelah itu kita makan siang bersama, dan setelah itu kita bisa beraktivitas, Saudara, menikmati hari yang baik yang berasal dari Tuhan ini. Saudara, kalau ada di antara Anda yang sudah lama tidak hadir dan hari ini hadir kembali, selamat datang. Kalau ada di antara Anda yang baru pertama kali hadir, kami juga mengucapkan selamat datang. Kalau kita belum pernah ketemu, nama saya Rosid, saya adalah pastor dari Gereja Rock Philadelphia ini. Saudara, hari ini langsung saja kita akan membahas firman Tuhan. Seperti yang Anda ketahui, ini adalah minggu keempat kita membahas atau kita mempunyai serial khotbah yang disebut dengan The Book of James. Bahasa Indonesianya adalah Kitab Yakobus. Kalau Anda sudah lama di gereja, Anda tahu di mana Kitab Yakobus. Jika Anda baru, Kitab Yakobus itu di Alkitab Anda ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Kitab Yakobus itu ada di akhir dari Perjanjian Baru, Saudara. Kitab Yakobus adalah kitab yang sangat singkat. Kalau Anda baca seluruhnya, Anda bisa baca dalam 15 atau 20 menit. Dan juga, Saudara, kalau Anda sadar selama beberapa minggu ini, Kitab Yakobus is very action oriented. Itu untuk membakar kita untuk kayak melakukan sesuatu, Saudara. Bahkan kadang-kadang Kitab Yakobus ini begitu sangat to the point, kayak gets to your face, menantang Anda untuk melakukan sesuatu. Dan itu tidak selalu buruk. Kadang-kadang tantangan itu justru membuat kita lebih baik. Benar, Saudara setuju? Kadang-kadang tantangan itu bring out the best of us. Nah, oleh sebab itu kita akan melanjutkan serial khotbah ini. Dalam beberapa minggu kemarin kita sudah membicarakan topik yang ada di Kitab Yakobus ini tentang pencobaan dan godaan, terus tentang mendengar firman Tuhan dan berbuat. Lalu minggu lalu kita berbicara tentang favoritism atau jangan memilih kasih, Saudara, atau jangan memandang muka. Nah, hari ini yang akan kita bicarakan, kita akan melihat Yakobus ketika dia menulis tentang iman percaya, iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan, Saudara. Intinya, Yakobus berkata kalau kita mempunyai iman tapi tidak dikombinasi dengan perbuatan, itu tidak berguna, kata-kata Yakobus, Saudara. Nah, apa yang dia tulis kita lihat bersama-sama. Mungkin ini juga agak banyak ayatnya, Anda perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan untuk Anda, dan juga saya mungkin akan berhenti untuk membuat beberapa komen setelah kita membaca beberapa ayat, Saudara. Oke? Perhatikan baik-baik, Saudara. Saya akan bacakan untuk Anda semua. Dikatakan, saudara-saudara, apa gunanya orang berkata saya orang yang percaya kalau ia tidak menunjukkannya dengan perbuatannya? Dapatkah iman semacam itu menyelamatkannya? Lalu Yakobus memberikan kita sebuah ilustrasi atau sebuah gambaran, Saudara. Dia berkata bahwa iman yang tidak disertai dengan perbuatan itu seperti ini. Seandainya seorang saudara atau saudari memerlukan pakaian dan tidak mempunyai cukup makanan untuk sehari-hari, apa gunanya kalian berkata kepadanya selamat memakai pakaian yang hangat dan selamat makan kalau kalian tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukannya untuk hidup? Begitu juga dengan iman, jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan menurut Yakobus, Saudara. Digambarkan seperti kalau kita lihat orang yang membutuhkan pakaian dan makanan, kita hanya berkata, "Well, I wish you good luck deh. Well, saya harap semuanya akan baik-baik saja." Lalu kita pergi tanpa melakukan apa-apa. Itulah gambarannya iman tanpa perbuatan. Lalu dia melanjutkannya, mungkin ada yang berkata, ada orang yang bersandar kepada imannya dan ada pula yang bersandar kepada perbuatannya. Saya akan menjawab, tunjukkanlah kepada saya bagaimana orang dapat mempunyai iman tanpa perbuatan. Dan saya akan menunjukkan dengan perbuatan bahwa saya mempunyai iman. Kalian percaya bahwa Allah hanya satu, bukan? Nah, roh-roh jahat pun percaya dan mereka gemetar ketakutan, Saudara. Kalian bodoh sekali, apakah perlu dibuktikan kepadamu bahwa tidak ada gunanya mempunyai iman tanpa perbuatan?
Sekali lagi saudara, ini adalah to the point, it gets to your face, menantang Anda, ya kan? Dia berkata bahwa ada orang yang percaya kepada Tuhan dan dia mempunyai iman. Tetapi ada orang juga yang berkata, saya mempunyai iman dan saya akan tunjukkan buktinya dengan perbuatan saya. Jadi bukan hanya kita percaya kepada Tuhan, mempunyai iman, lalu kita tidak melakukan apa-apa. Yakobus berkata bahwa I believe in God, I'll show you. Saya akan tunjukkan kepada orang-orang bahwa saya mempunyai iman, saya percaya dengan Tuhan, kepada Tuhan dengan perbuatan saya. Ya kan? Terus by the way, kata Yakobus, bukan hanya saudara dan saya saja yang percaya dengan kalau Tuhan itu ada, tetapi iblis pun, roh-roh jahat pun percaya Tuhan itu ada, saudara. Lalu dia membawa kita ke dua karakter yang ada di perjanjian lama dalam sejarah bangsa Israel. Dia berkata seperti ini, saudara. Lihat saja Abraham nenek moyang kita. Ia diterima baik oleh Allah karena perbuatannya, yaitu pada waktu ia mempersembahkan Ishak anaknya kepada Allah di atas mezbah. Di sini jelaslah bahwa iman harus ditunjukkan dengan perbuatan supaya menjadi sempurna, saudara. Itu sesuai dengan ayat Alkitab ini. Abraham percaya kepada Allah, dan karena imannya itu Allah menerimanya sebagai orang yang melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya Abraham disebut sahabat Allah, saudara. Jelaslah sekarang bahwa orang yang diterima baik oleh Allah karena apa yang dilakukan oleh orang itu, bukan hanya karena iman saja. Mungkin saya ingin memberikan komentar sedikit tentang ini, saudara. Mungkin kalau kita adalah orang Kristen, kita tahu kalau kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan kita, saudara percaya? Tapi karena apa yang Tuhan lakukan, ya kan? Jadi by faith alone we are saved. Nah makanya sangat berbahaya sekali atau sangat membingungkan sekali kalau Anda membaca Alkitab dan Anda cabut atau enggak bahasa Anda comot ayat itu di luar dari konteks atau di luar dari gambaran besarnya, saudara. Karena kalau Anda cabut seperti itu, maka Anda akan bingung dan akan Anda mempunyai arti yang berbeda. Yakobus di sini berkata bahwa Anda bukan diselamatkan karena perbuatan Anda. Yang dia katakan di sini, kalau ada orang yang hidupnya sudah dirubahkan oleh Tuhan, seharusnya ada bukti. Dan bukti itu biasanya adalah buah dari perbuatan orang itu, saudara. Jadi di sini konteksnya dia sedang membicarakan tentang iman yang disertai perbuatan. Dia bukan sedang membicarakan tentang tentang bagaimana kita masuk ke surga atau tentang bagaimana kita nanti setelah mati kita diterima oleh Tuhan dan sebagainya. Dia tidak sedang membicarakan itu. Konteksnya sekali lagi dia membicarakan tentang ketika kita mempunyai iman di dunia ini, kita harus sertai dengan perbuatan. Dua ayat terakhir dikatakan, lihat juga pada Rahab, wanita pelacur itu, ia diterima baik oleh Allah karena perbuatannya, yaitu ketika ia menerima di dalam rumahnya pengintai-pengintai bangsa Israel dan menolong mereka melarikan diri melalui jalan lain. Nah, ini intinya, saudara. Sebagaimana tubuh tanpa roh adalah tubuh yang mati, begitu juga iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Amin. Saudara, hari ini saya akan men-sharingkan secara singkat aja 3 hal tentang iman percaya kita kepada Tuhan, saudara. Setiap kali kita berkata iman percaya kita kepada Tuhan, itu artinya ketika kita menaruh hidup kita dan menaruh kepercayaan kita ketika kita bersandar kepada Tuhan dalam apa yang kita lakukan, dalam kita menjalani hidup ini, saudara. Jadi hal yang pertama yang saya ingin bagikan kepada Anda, iman percaya itu seharusnya adalah gaya hidup kita, saudara. Faith is supposed to be our lifestyle. Iman percaya seharusnya menjadi gaya hidup kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena iman percaya kita bukanlah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Bukanlah sesuatu yang kita katakan, oh iya dulu saya suka melakukan itu. Tapi seharusnya iman percaya kita bukan soal besar iman kita, kecil iman kita, tetapi adalah konsistensi kita dalam mempunyai dan mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Saya nggak tahu, saya ingin bertanya kepada para pria di tempat ini. Anda boleh angkat tangan atau Anda mungkin jawab sejujur-jujurnya. Berapa dari Anda yang berkata, para pria di tempat ini, yang berkata Anda adalah seorang pria yang termasuk pria yang romantis? Ada di sini?
Ada yang berani angkat tangan, Anda adalah salah satu pria yang romantis? Nah, saya nggak tahu saudara, kalau menurut saya, ini menurut saya saudara, kalau menurut saya, ya saya lumayan lah saudara. Lumayan lah. Semalam saya tanya istri saya, kira-kira apa hal yang paling romantis yang saya pernah lakukan untuk kamu? Dia bilang nggak tahu. Nah, mungkin Anda berpikir dari sisi yang berbeda saudara, tapi saya juga mempunyai sudut pandang yang berbeda ketika dia bilang nggak tahu saudara. Mungkin saking seringnya saya melakukan hal yang romantis, dia jadi tidak tahu harus memilih yang mana. Ketika pertama kali saya ngajak Nana pergi waktu pacaran, saudara, saya mengajak dia ke sebuah restoran yang bagus di dekat Return Heart Square di daerah Center City. Saya mengajak dia makan di sana, makan malam yang romantis, saudara, bukan ketingwong, bukan Chinatown. Lalu setelah itu, ketika saya melamar dia, saudara, propose, saya lakukan di depan ratusan orang, saudara. Waktu itu di acara malam tahun baru, dalam kehidupan kami sebuah gereja adalah hal yang sangat penting. Oleh sebab itu waktu itu kami lakukan di depan gereja, di depan ratusan orang. Lalu saya juga kadang-kadang suka mengirimkan kayak bunga ke tempat kerja dia, saudara. Nah, saya hanya mau berkata seperti ini, saudara. Seharusnya hal-hal seperti ini adalah menjadi kebiasaan atau menjadi gaya hidup dalam hidup kita, ya kan? Kalau Anda mempunyai istri atau suami, ya kan? Anda kan nggak bisa bilang dong, oh 2 tahun yang lalu saya biasa melakukan itu, ya kan? Oh 2 tahun lalu saya sering mengajak istri saya pergi, 2 tahun lalu saya sering memberikan istri saya bunga, ya kan? 5 tahun lalu saya sering memberikan dia kejutan-kejutan. Pertanyaannya saudara, what about now? Ya kan? What about recently? Bagaimana akhir belakangan ini? Bagaimana minggu yang lalu? Bagaimana kemarin, saudara? Nah, saya hanya berpikir, kalau iman percaya kita kepada Tuhan itu digambarkan sebagai relationship atau sebuah hubungan Bapa dan anak, saudara. Saya ingin bertanya, when was the last time that we have done something that require us to put our faith in Him? Kapan terakhir kali kita melakukan sesuatu yang mengharuskan kita untuk menaruh iman percaya kita kepada Tuhan, saudara? Maksud saya, kapan terakhir kali kita melakukan sesuatu yang besar? Kapan terakhir kali kita melakukan sesuatu yang mengerikan gitu, saudara? Yang inconvenient bagi kita, sehingga kita berkata bahwa wah, ini kalau bukan Tuhan saya nggak akan mampu. Kapan terakhir kita melakukan itu? Kita kan nggak bisa berkata bahwa oh iya 2 tahun lalu saya sering sekali melangkah dengan iman, saya berani dengan iman, ya kan? Hal yang paling menyedihkan yang saya sering dengar sebagai pastor, saudara, ketika saya mendengar ada orang, oh iya dulu tuh saya sering melayani. Wah, dulu tuh saya giat melayani. Kadang-kadang timbul dalam pertanyaan di dalam hati saya, what about now? Bagaimana dengan sekarang, ya kan? Dulu saya sering memberi sebagian dari penghasilan saya. Tapi sekarang saya takut akan masa depan saya, oleh sebab itu saya simpan sebanyak-banyaknya. Dulu saya memberikan banyak sekali waktu saya untuk melayani, tapi sekarang saya sibuk, ya kan? Dulu saya sering sekali membagikan, men-sharingkan tentang Yesus kepada banyak orang. Dulu saya sering mengundang orang ke gereja. Tapi pertanyaannya, what about now, saudara? Ya kan? Bagaimana dengan hari-hari ini? Apakah kita mungkin hidup terlalu nyaman sehingga kita tidak pernah melakukan sesuatu di luar dari zona nyaman kita? Saudara, gaya hidup yang penuh dengan iman, lawannya adalah gaya hidup yang penuh dengan ketakutan. The lifestyle of faith, the opposite of the lifestyle of faith is the lifestyle of fear, yaitu hidup yang dipenuhi dengan rasa takut, saudara. Anda bayangkan sebentar, biarpun saudara, kita nggak bisa memilih apa yang akan terjadi. Kita nggak bisa memilih apa yang akan terjadi di masa depan kita, bukan saudara? Baik Anda mau melakukan setiap keputusan yang Anda buat mungkin keputusan yang benar,
Walaupun Anda membuat keputusan yang benar sekalipun, akan ada terjadi hal-hal yang kita nggak expect, yang kita nggak sangka dalam hidup ini, saudara. Karena dunia penuh dengan orang-orang yang tidak sempurna, oleh sebab itu banyak hal yang di luar dugaan kita yang akan bisa terjadi, saudara. Oleh sebab itu kalau kita membiasakan hidup dengan iman, saudara, hal-hal yang kecil pun kita mempercayakan Tuhan, hal-hal yang kecil pun kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, sehingga ketika ada hal yang tidak terduga datang dalam hidup kita, kita itu seperti sudah mentraining hidup kita. Pokoknya apa-apa saya percaya dengan Tuhan. Pokoknya apa-apa saya bergantung kepada Tuhan. Seperti kita berolahraga, saudara, seperti kita melakukan fitness, saudara, lama-kelamaan otot kita akan terlatih. Ya kan, begitu juga kalau kita mempunyai gaya hidup yang dipenuhi dengan iman kepada Tuhan, maka lama-kelamaan, saudara, kita akan tambah tahan uji. Kita akan semakin kuat dalam menghadapi sesuatu, saudara. Jadi iman percaya seharusnya menjadi gaya hidup, bukan menjadi sesuatu yang kita lakukan di masa lalu atau sesuatu yang kita lakukan sekali-sekali, saudara. Yang kedua yang saya mau sharingkan kepada Anda, iman percaya seharusnya membuat kita mengambil sebuah langkah. Iman percaya seharusnya membuat kita mengambil sebuah langkah, saudara. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, saudara. Yakobus memberikan kita sekali lagi contoh. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan, dia memberikan contoh. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan pakaian dan makanan, kita nggak boleh berkata kepada orang itu, well, good luck, atau I wish you the best, or maybe I'll pray for you, atau saya doakan. Tetapi iman ditambah perbuatan itu kita harus melakukan sesuatu. Itu menurut Yakobus. Tetapi saya merenungkan ayat ini selama seminggu, saya baca berulang-ulang. Saya juga sadar Yakobus tuh nggak pernah meminta kita bertanggung jawab atas seluruh hidup dari orang ini yang berkekurangan. Maksud saya adalah seperti ini, saudara. Ketika kita akan menggunakan ilustrasi yang Yakobus katakan, ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan pakaian dan makanan, kita mulai berpikir, bagaimana kalau saya menolong orang itu, bagaimana tempat tinggalnya ya? Terus bagaimana masa depan dari orang ini ya? Nanti 3-4 tahun ke depan orang ini gimana ya? Sehingga ketika kita berpikir terlalu banyak tentang bagaimana untuk menolong orang ini, saudara, kita jadi merasa terbeban. Beban kita merasa berat. Kita berkata, wah saya kayaknya nggak bisa menolong orang ini, lalu kita nggak melakukan apa-apa. Saudara tahu maksud saya? Karena kita pikirin terlalu detail, karena kita pikirin terlalu jauh, karena kita pikirin terlalu yang kecil-kecil, saudara. Akhirnya kita jadi nggak melakukan apa-apa untuk orang itu. Padahal Yakobus berkata orang itu hanya butuh makanan dan pakaian. Kita bantu dengan makanan dan pakaian, saudara. Tanpa kita harus berpikir terlalu jauh. Nah, kenapa saya katakan ilustrasi seperti ini? Karena saya sadar, saudara, seringkali ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita bermimpi tentang masa depan kita itu berpikir terlalu jauh ke depan, saudara. Kita berpikir terlalu detail, kita bertanya gimana, kapan, di mana, dan sebagainya. Sehingga kita mulai menyimpulkan bahwa hal yang kita impikan, hal yang kita mau lakukan itu terlalu sulit. Mustahil bagi kita untuk melakukannya, saudara. Dan pada akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Nah, intinya yang saya mau katakan kepada Anda, let's not talk about how small or how big our faith. Let's take the next step. Marilah kita nggak usah pusing-pusing berpikir terlalu jauh atau seberapa kecil, seberapa besar iman kita, saudara. Ayo kita pikirkan apa sih langkah selanjutnya yang bisa kita ambil. Seperti yang tadi Ko Edo katakan waktu dia pengumuman tadi, saudara. Kemarin saya baru pulang dari Florida, saudara. Selama 2 hari kita ada meeting para pemimpin di mana semua pastor gereja rock yang ada di Amerika ini berkumpul di satu tempat. Dan tadi Pastor Timotius Arifin yang adalah founder, yang adalah bapak, yang adalah penemu dari gereja rock ini ada di situ untuk memberikan kita semangat, untuk menanamkan kepada kita nilai-nilai dari gereja ini, saudara.
Lalu pada saat itu, Pastor Timotius Arifin, dia bercerita tentang kejadian yang pernah dialaminya, saudara. Suatu hari, setelah dia selesai berkhotbah, ada sepasang suami istri yang mendatangi dia. Nah, sepasang suami istri ini berkata, Pak, saya baru aja gagal total dalam usaha saya. Gagal total, saya habis. Sekarang saya mau memulai lagi, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya mau memulai dari awal lagi. Lalu Pastor Arifin ini dengan sangat sederhana dia bertanya, saudara, kira-kira apa sih yang bisa kamu lakukan? Kamu punya keahlian apa sih? Pertama, pasangan suami istri ini berkata, wah, saya nggak punya keahlian apa-apa, sekolah pun kami nggak mendapat pendidikan yang tinggi. Lalu tiba-tiba lewat di pikiran mereka, pikiran suami istri ini, oh, saya tahu bagaimana cara membuat kacang, saudara, roasted peanuts. Apa ya roasted peanuts ya? Kayak kacang itu, saudara, kacang panggang gitu ya, kacang garing, saudara. Saya tahu caranya membuat itu. Well, Pastor Arifin bilang, that's good. Let me pray for you. Saya akan lepas berkat untuk apa yang akan kalian berdua lakukan. Nah, beberapa tahun kemudian, Pastor Arifin ini sedang berkhotbah, saudara. Dia berkhotbah karena gereja Rock itu begitu maju, ada di tempat di mana-mana. Ada satu lokasi yang mereka sedang doakan, yang mereka sedang usahakan untuk membangun gedung gereja di sana. Kalau nggak salah di Nusa Dua Bali atau di Kuta, saudara. Tapi itu ada lokasi yang baru yang ingin dibangun gedung gereja di sana. Lalu Pastor Arifin menantang para jemaat untuk menginvestasi, saudara, di dalam kerajaan Allah dengan bersama-sama kita mengumpulkan uang dan membangun bangunan itu. Setelah Pastor Arifin berkhotbah, didatengin sama suami istri ini, saudara. Didatengin dan dia berkata, Pak, kami berdua ingin mengambil bagian dari investasi tersebut. Dia bilang, kami ingin memberikan penghasilan kami selama seminggu terakhir ini, penghasilan kami semuanya untuk menjadi bagian, untuk diberikan untuk membangun gedung gereja. Di dalam satu kantong plastik hitam, saudara, lalu dikasih ke Pak Arifin. Lalu Pak Arifin kemudian setelah mereka pulang dan sebagainya, setelah tim keuangan menghitung, ternyata diberitahu, saudara, di dalam kantong itu ada sekitar $20.000, berapa ya? 200 juta ya? Ada sekitar 200 juta di dalam kantong plastik hitam itu. Gak tahu kalau saudara masih dengar gak apa yang saya katakan, saudara. Ini penghasilan mereka selama seminggu, saudara. Selama seminggu. Pak Arifin cerita ketika pertama kali dikasih kantong plastik hitam, dia kira isinya kacang, saudara. Nah, saudara, dari cerita ini Anda bisa lihat bagaimana orang yang gagal total dalam kehidupannya. Mereka tidak berpikir terlalu jauh, saudara. Apa yang kita bisa lakukan, ambillah langkah berikutnya. Amin. Ya kan? Pertama harus dipikirkan, oke, apa keahlian saya? Ketika mereka sudah menemukan keahlian mereka, lalu mereka berpikir, oke, membuat kacang adalah keahlian saya, lalu mereka lakukan, saudara. Mereka tidak berpikir terlalu detail, oh bagaimana saya nggak tahu cara berbisnis, saya nggak tahu, saya nggak punya usaha sebelumnya, bagaimana nanti memanage keuangannya, bagaimana kalau saya nanti punya karyawan-karyawan, saya nggak pernah memanage karyawan dan sebagainya. So, mereka tidak berpikir terlalu jauh. The next step, apapun langkah selanjutnya, itulah yang akan mereka ambil, saudara. Lalu dia juga cerita soal seorang yang baru keluar dari penjara, saudara. Dia ingin memulai hidupnya lagi, tapi seperti yang Anda tahu, ketika orang keluar dari penjara sangat susah, sangat sulit sekali bagi orang untuk mengambil kepercayaan seseorang. Dia mendatangi Pak Arifin dan dia berkata, Pak, saya ingin memulai lagi kehidupan saya, tapi saya nggak tahu harus berbuat apa, dia bilang gitu. Pak Arifin tanya dia, kamu bisa nyupir mobil gak? Dia bilang, saya bisa nyupir mobil. Akhirnya dia menjadi supir di gereja itu, saudara, selama bertahun-tahun. Pak Arifin melihat pertumbuhan dari orang ini, melihat dari luar biasanya pertumbuhan orang ini, saudara. Sehingga suatu hari ketika ada seseorang pengusaha yang berkata, Pak, saya ingin membuka cabang
Dari perusahaan saya di sebuah kota, Pak Arifin kenal gak dengan seseorang? Dia merekomendasikan supirnya. Just whatever the next step bagi Anda yang ingin start over, bagi Anda yang ingin memulai kembali. Mungkin Anda dulu gagal, mungkin Anda dulu pernah salah jalan, saudara. Apapun yang Anda ingin lakukan, jangan berpikir terlalu jauh. Just take the next step, saudara. Amin. Because faith is all about taking the next step. Daripada kita berpikir terlalu jauh, terlalu detail, akhirnya kita jadi nggak melakukan, kita jadi nggak melangkah sama sekali. Nah, yang ketiga, yang terakhir, faith always perseveres. Iman percaya kita seharusnya membuat kita tahan uji, saudara. Iman percaya kita seharusnya membuat kita tahan uji. Saudara melihat Yakobus memberikan kita dua gambaran tentang dua karakter yang kita temukan di Perjanjian Lama. Seorang yang bernama Abraham, seorang yang bernama Rahab, saudara. Abraham ini anaknya disuruh dipersembahkan kepada Tuhan. Rahab ini adalah seorang pelacur, saudara, yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, saudara. Yang dipakai Tuhan untuk membantu bangsa Israel merebut tanah perjanjian. Itulah kehidupan Rahab. Sangat mudah untuk Rahab berkata, saya seorang pelacur. Tuhan sudah tidak ingat lagi dengan saya. Tuhan tidak mengasihi saya. Hidup saya adalah sebuah kesalahan. Mungkin saya adalah produk yang gagal dari Tuhan, sebab saya hanyalah seorang pelacur. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus pada hari ini, saya mau berkata, biasanya ketika kita berbicara tentang iman, berbicara tentang iman percaya kita kepada Tuhan, biasanya kita selalu menghubungkannya dengan impian kita. Biasanya kita menghubungkan dengan kesusahan kita, apakah Tuhan akan menolong saya. Biasanya kita berpikir tentang Tuhan akan melakukan sesuatu. Ketika kita berbicara soal iman, biasanya itulah yang kita pikirkan. Tapi tahukah Anda, untuk Anda percaya bahwa Tuhan mengasihi Anda tanpa syarat, itu pun membutuhkan iman. Untuk Anda bisa percaya bahwa Tuhan mengasihi Anda tanpa syarat, itu pun membutuhkan iman. Sangat mudah bagi kita untuk percaya bahwa Tuhan mengasihi kita ketika hari-hari kita baik, ya kan? Ketika kita memperlakukan istri kita dengan baik, ketika kita memperlakukan teman kerja kita dengan baik, saudara. Ketika kita disakiti orang lalu kita mengampuni orang itu, sangat mudah bagi kita untuk berpikir, wah, Tuhan mengasihi saya. Tapi bagaimana di hari-hari ketika Anda jatuh lagi ke dalam dosa? Hal seharusnya yang kita tidak tonton, hal seharusnya yang kita tidak lihat di laptop itu, akhirnya kita jatuh lagi. Dosa yang sama kita lakukan berulang-ulang kali, saudara. Bagaimana di hari ketika kita memperlakukan suami atau istri kita dengan tidak baik? Bagaimana ketika kemarahan, the anger get the best out of us? Ketika emosi yang kita punya tidak bisa kita kendalikan, saudara. Bagaimana di hari di mana kita mau mengampuni orang lain tetapi kita tidak bisa mengampuni orang lain? Sangat mudah bagi kita untuk berpikir Tuhan sudah tidak lagi mengasihi saya. Sangat mudah untuk kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita, saudara. Sangat mudah bagi kita untuk berpikir, aduh, saya adalah seorang yang gagal, saya adalah seorang yang tidak berguna, saya adalah seorang yang tidak akan bisa berubah. Oleh sebab itu, butuh sebuah iman. It takes a lot of faith for you to believe that God loves you unconditionally. Membutuhkan iman yang besar untuk Anda selalu percaya bahwa iya, saya masih belum sempurna, saya masih jatuh ke dalam dosa yang sama, tetapi Tuhan belum selesai dengan saya. Tetapi Tuhan saya masih ada di dalam proses untuk disempurnakan oleh Tuhan. It takes faith to believe that God who started an amazing works in us, He will take us to the finish line. Membutuhkan iman, saudara.
untuk percaya bahwa Tuhan yang memulai sebuah pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita, Dialah yang akan menyelesaikannya juga dengan baik. Oleh sebab itu, apapun yang saudara hadapi hari ini, apapun yang Anda coba untuk lakukan atau untuk mulai lagi, baik itu dalam sebuah hubungan, baik itu dalam karir, baik itu dalam rumah tangga saudara, just take one step at a time. Dan percayalah, Tuhan mengasihi Anda. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita. Ketika kami bertemu saudara di Florida kemarin, ada banyak sekali, karena kita semua adalah pastor dari sebuah gereja, jadi kita men-sharingkan apa yang terjadi di gereja kita masing-masing saudara. Trust me when I say this, saudara percaya dengan saya, setelah saya mendengar cerita-cerita mereka, saya sangat bersyukur sekali mempunyai jemaat yang seperti Anda semua. Saudara boleh tepuk tangan untuk diri Anda sendiri. Saudara, ada seorang teman yang adalah yang menggembalai, mungkin beberapa dari Anda pernah ketemu, yang namanya Bapak Fendi. Bapak Fendi ini adalah gembala dari gereja Rock yang ada di Dover, New Hampshire. Saudara. Dia seorang yang sangat luar biasa. Bahkan dia berasal dari gereja Rock yang ada di Ambon, saudara. Dia adalah kalau nggak salah pada waktu itu asisten dari pastor yang ada di gereja di Ambon yang ukurannya cukup besar, 3.000, 4.000 jemaat. Dia berkata bahwa kalau dia pergi ke sebuah tempat, orang mengenal dia. Kalau dia pergi ke sebuah tempat, orang menghargai dia. Ketika dia pergi sebuah tempat di daerah Ambon, saudara, orang menyediakan sesuatu untuk dia. Lalu dia merasa bahwa Tuhan memanggil dia untuk datang ke Amerika dan menggembalai sebanyak 20 orang. 20 orang. Dia bergumul dan dia bercerita dia bahwa wah, tantangan saya sangat berat sekali. Pernah saya berkhotbah, saya sedang mengajar tentang perpuluhan, dia bilang. Orang-orang itu keluar dari ruangan. Pernah dia sampai orang meresponi, langsung menjawab dia, wah kalau soal perpuluhan sih gua udah nggak ikut-ikut deh, gua pergi aja deh. Sampai seperti itu responnya, saudara. Bayangin orang yang berasal dari 3.000, 4.000 jemaat di dalam gerejanya, meninggalkan semua itu karena dia percaya bahwa Tuhan memanggil dia ke sini, saudara. Dan dia mengembali sebanyak 20 orang. Teman saya Daniel berkata, bro, this is it. Dia bilang gitu. Kita boleh punya pengetahuan, kita boleh pintar dalam soal ini dan itu, dalam soal teori ini dan itu. But if you want to know about faith, kalau kita mau belajar tentang iman, this is it. Dia bilang gitu. Ini dia. Jadi kami pulang, saudara, kami terinspire, kami benar-benar terinspirasi dari cerita-cerita orang-orang yang begitu berhasil, saudara, di Indonesia, dan dia rela meninggalkannya. Meninggalkan semua itu karena panggilan Tuhan. Mereka rela melangkah dengan iman mereka ke sebuah tempat yang mereka tidak bisa prediksi, yang mereka tidak tahu bagaimana apa yang akan terjadi, saudara. Jadi saya berdoa biar setiap dari kita, saudara, we will not settle for something comfortable. Saya berdoa biar kenyamanan itu bukanlah goal kita, bukanlah tujuan hidup kita. Pastor Arifin juga cerita bahwa tanpa menyebutkan denominasinya, dia berkata bahwa pada waktu itu kesalahannya adalah kita mencari kemakmuran. Seharusnya Tuhan sudah menyediakan kemakmuran itu bagus, tapi seharusnya kita tidak berhenti sampai di situ. Justru kita mencari kemakmuran so that we can be generous, supaya kita bisa bermurah hati. Justru kita mengajarkan orang supaya mereka diberkati, bukan hanya berhenti sampai di sana, tetapi supaya mereka bisa memberkati orang lain, saudara. Jadi saya berdoa biar setiap dari kita
tidak settle atau tidak mudah nyaman dalam zona kenyamanan kita, tetapi kita hidup dengan selalu bergantung kepada Tuhan, dengan selalu menerima tantangan-tantangan yang baru dari Tuhan, saudara. Dan selalu menjawab panggilan Tuhan walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus kita pada hari ini.